Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Sabtu 16 Agustus 2025, oleh anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini, biarlah setiap pribadi kita datang mencari wajah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mazmur pasal 11 ayat 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yehezkiel pasal 31 ayat 2, 3, 10, dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon ahras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Yehezkiel pasal 31 ayat 2, 3, 10, dan 11. Kecongkakan merupakan kejahatan di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih Kristus dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kecongkakan merupakan kejahatan di mata Tuhan dan awal dari kejatuhan hidup manusia. Bukan saja kecongkakan akan membuat orang beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Sikap ini juga akan mengakibatkan yang bersangkutan merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Sebagai akibat, yang bersangkutan akan memberontak kepadanya. Itu sebabnya sikap ini merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Sikap ini juga akan membuat orang menjadi lengah sehingga mudah terpeleset ke dalam dosa. Berarti kecongkakan sangatlah berbahaya karena akan meruntuhkan kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Bahaya dari kecongkakan ini dikemukakan Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 31. Di situ ia menyuruh Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan nubuatan kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada rakyatnya. Allah mempersamakan Firaun di dalam kesabarannya seperti pohon aras di Libanon yang tumbuh tinggi, puncaknya menjulang sampai ke langit, dan mengakibatkan ia menjadi sombong. Sikap ini dipandang Tuhan sebagai suatu kejahatan dan mengakibatkan ia menyerahkan Firaun ke dalam tangan orang yang lebih kuat daripada diri penguasa Mesir itu. Selain itu, Tuhan juga akan menghalau dia. Singkat kata, kecongkakan Firaun karena merasa dirinya hebat, inilah yang pada akhirnya membuat ia jatuh terpuruk. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini setiap pribadi kita bisa mengintrospeksi diri kita, melihat apakah benar hidup kita di mata Tuhan, apakah kita hidup di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, atau kita hidup dengan kesombongan, dengan keangkuhan kita. Biarlah setiap pribadi kita sungguh-sungguh melihat akan hal ini, memperhatikan hal ini, sehingga apa yang kita kerjakan sungguh menyenangkan hati Tuhan atau kita menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah setiap pribadi kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Jikalau kita hidup di dalam kecongkakan, biarlah setiap pribadi kita harus berani bertobat, melepaskan kecongkakan, kesombongan, keangkuhan yang ada dalam diri kita, sebab itu bukan dari Tuhan. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita semua sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah penguasa atas alam semesta ini. Kuasamu lebih besar dari segala kuasa yang ada. Itu sebabnya kami berharap kepadamu dan memohon agar Engkau berkenan menjauhkan sikap congkak dari hati kami. Ajarlah diri kami dengan firman dan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup bergantung kepadamu. Karena sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas, namun dengan mengandalkan anugerah-Mu, kami mampu mengerjakan hal-hal yang lebih besar dari kesanggupan kami. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada setiap pribadi kami. Tuhan sudah jaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang kami alami. Dan saat ini kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong kami hari ini dan sepanjang hari ini, biarlah apa yang kami lakukan dalam semua aktivitas kami akan melihat pertolongan dan campur tangan Roh Kudus, kekuatan daripada Tuhan, memberikan iman kepada kami, tetap teguh, berjalan di dalam jalan, dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Berkatilah semua tugas pekerjaan usaha yang kami kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, di dalam keberhasilan. Tuhan tolong kami, berikan kami juga kesehatan yang terbaik, sehingga kami terus boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Hal-hal yang kami buat dengan kesombongan, keangkuhan, bahkan kecongkakan kami, ampuni kami Bapa. Biarlah kami jalan, kami hidup di dalam kebenaran-Mu untuk menyenangkan hati-Mu dan hidup kami bermakna. Demi Yesus kami bersyukur. Dan pagi ini hamba tetap berdoa memberkati semua saudara, keluarga yang berada di Gang Kamun dan Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi. Tuhan jamah setiap pribadi untuk hidup sungguh takut akan Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, menghormati anugerah-Mu.
Biar setiap pribadi boleh menjadi berkat teladan panutan kepada setiap orang yang ada di sekitar mereka. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan mereka dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Berikan kekuatan bagi mereka, sembuhkan mereka yang sakit, dan oleh darah anak domba Allah, kekuatan itu terjadi atas setiap pribadi yang berserah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapak hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan online di pagi hari ini. Kepada hambamu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta kekuatan kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan urapan baru turun bagi Ibu Ros Wairata hari ini dan sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangan daripada Ibu Ros, Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan juga melindungi, memelihara, melindungi. Jauhkan dia dan anak kekasih Renata dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari semua tuduhan, kata-kata intimidasi, kata-kata yang melemahkan, kutuk serapa, hamba batalkan, hamba tolak keluar dari kehidupan Ibu Ros dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun dia yang mencoba datang untuk mengganggu Ibu Ros, kami halau dan patahkan tubuh, jiwa, roh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus melindungi siang malam Ibu Ros Wairata dan anak kekasih. Terima kasih Bapak. Berkati Ibu Ros menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak untuk kasih sayangmu kepada hambamu Ibu Ros Wairata. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan, terima kasih pemeliharaanmu nyata untuk Ibu Susiana Yani Liberty hari ini dan sepanjang hari ini. Biar Ibu Susi berjalan di dalam kekuatanmu, di dalam belas kasihanmu. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu di mereka. Kepada Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga diberkati dalam semua tugas pekerjaan, usaha, bisnis, dan pendidikan mereka dalam keberhasilan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty untuk terus hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Karyanti Christine Mansawan yang berada di kota Manokwari. Bapak, biarlah belas kasihanmu turun untuk Ibu Karyanti pagi hari ini dan sepanjang hari ini dalam semua aktivitas-aktivitas yang ia lakukan. Dalam tugas pekerjaan, dalam tugas pelayanan, Tuhan Yesus, kekuatan kasih-Mu bersama dengan dia. Sehingga apa yang ia kerjakan boleh berhasil dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Bansawan, bagi orang tuanya, Ibu Septerlina Baransano, dan juga kepada saudara bersaudara, kepada kedua anak kekasih, bahkan kepada orang yang ia kasih, yang dicintai. Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, di dalam pendidikan saudara-saudaranya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu kepada hambamu Karyanti Christine Mansawan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga menjamah saudara Jimmy Putra Butoy yang berada di kota Raja Ampat. Tuhan memberkati oleh kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam kehidupan Jimmy, dan kekuatan kasih Kristus menyembuhkan Jimmy. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati menjadi berkat. Dan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung
dengan kasih, kuasa hikmat-Mu, urapan baru mengalir dalam kehidupan Bapak Yan Pulung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Yan Pulung dengan kesehatan terbaik, sehingga dia boleh terus hidup mempermuliakan Engkau, mengasihi dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Berkati ia menjadi berkat kepada istrinya, Ibu Leni Patandean, dan kedua anak kekasih, Michael dan Marcelo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, bahkan juga dalam pendidikan kepada anak-anak. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mereka, karena Engkau mengasihi mereka. Terpujilah Tuhan. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan dalam semua aktivitasnya pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kekuatan kasih Tuhan membuat berhasil semuanya. Bahkan Tuhan melindungi, memelihara Ibu Yuliana Tan. Jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahtera dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, semuanya boleh berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu kepada kami semua pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersandar kepada Yesus Kristus dan kita jauhkan segala keangkuhan, kesombongan kita, kecongkakan kita. Kita hidup dalam rendah hati, hidup di dalam takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Sebab sesungguhnya setiap pribadi adalah milik Kristus yang telah dibayar lunas di atas kayu salib dengan darahnya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.